Halo adik-adik. Nah, perkenalkan nama kakak Randy Septiando. Nah, di sini kakak akan membawakan cerita itu judulnya Leo si Pelit. Nah, jika kalian masih ingin tahu ceritanya, nah maka simak cerita kakak sampai selesai. Oke? Sebelum kita masuk cerita tentang Leo si Pelit, nah di sini ada tokoh-tokohnya nih. Nah, kakak akan memperkenalkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada Leo. Peran utamanya itu ada Leo dan ada Danu, ada Risa, ada Rahmat, ada Pak Akil, dan ada Yeni, terus ada Sri dan Ibu Leo. Pada siang hari itu, tampak Leo itu mencari ibunya. Dan ternyata ibunya ada di ruang tamu. Terus Leo memanggil ibunya dan bertanya, "Ibu, ibu, aku ingin bertanya." Dan ibunya pun menjawab, "Iya nak, kamu ingin bertanya apa?" "Ibu, boleh tolong siapkan bekal untuk aku bawa ke sekolah besok ya?" Ibunya pun menjawab lagi, Wah, memang di sekolah ada acara apa? Kok tiba-tiba minta disiapkan bekal?" "Oh, aku diberitahu oleh Danu tadi katanya tiap hari Senin sama Jumat disuruh membawa bekal oleh Pak Akil." "Oh, ternyata sekarang setiap hari Senin sama Jumat bawa bekal ya. Baiklah, besok ibu buatkan ya. Oh iya, jangan lupa kamu bagi ke teman kamu." Dan Leo pun menjawab dengan ada rasa benci. "Ih, Leo nggak mau bu. Apaan harus dibagi-bagi mereka? Mereka juga bawa masing-masing dari rumah." Terus ibunya pun menjawab untuk menasihati Leo. Gak boleh gitu nak. Ibu dari dulu ngajarin Leo bukan untuk jadi orang yang pelit." Leo pun menjawab, Iya, lihat besok aja." Nah, setelah bersiap-siap, Ibu Leo pun mengantar Leo untuk ke halte depan. Di sana sudah ada bus sekolah yang menunggu. Nah, Ibu Leo pun berbicara kepada Leo, "Kamu hati-hati ya. Udah, kamu naik sana. Teman-teman dan sopirnya sudah menunggumu." Leo pun menjawab, "Baik bu, Leo berangkat dulu." Nah, beberapa menit kemudian, akhirnya bus yang dinaiki Leo dan teman-temannya sampai di halaman depan sekolah mereka. Sebelum masuk pintu kelas, Leo bertemu dengan Danu dan Sri. Danu pun bertanya kepada Leo, apa dia bawa bekal atau tidak. Terus di sana Leo sedang bertanya dengan Danu, "Wah, kamu baru datang juga ya Dan?" Dan Danu pun menjawab, "Iya Le, oh iya, kamu bawa bekal kan?" Dan si Leo pun menjawab, "Iya dong, aku bawa banyak dan yang aku bawa ada ayam gorengnya." Terus si Danu menjawab lagi, "Haha, oke deh, aku kira kamu gak bawa. Bisa minta punya aku dan juga punya Sri." Terus si Leo menjawab lagi, "Gak usah kok, aku ada kok. Kalau Sri gimana?" Sri pun menjawab, "Aku bawa kok Le." Nah, setelah berbincang-bincang di halaman depan sekolah, mereka memutuskan untuk masuk kelas bareng-bareng. Di sepanjang kelas, Leo merasa sangat bosan. Ia sudah tidak sabar ingin makan bekalnya. Sekaligus ia mau pamer ke teman-temannya kalau hanya dia yang makanannya sangat enak. Sampai di mana bel istirahat pun berbunyi. Leo dengan cepat untuk mengambil kotak bekalnya. Sebelum Danu mengajak Leo ke taman untuk makan bekal bareng di sana, tapi Leo menolak. Leo ingin makan tanpa diganggu dan dimintai. Dan
Danu dengan helaan napasnya hanya tersenyum dan berjalan ke kelas. Selang tidak lamanya, Danu dan Sri kembali ke kelas dengan muka Sri yang hampir menangis. Leo pun melihat itu hanya acuh. Tapi teman-teman kelas lainnya langsung menanyakan kenapa muka Sri seperti ingin menangis. Nah, di sini Risa bertanya kepada Sri, "Sri, kamu kenapa?" Sri pun menjawab, "Aku lupa bawa bekal, Riz. Bekalku ketinggalan di meja." Di sini Yeni pun menjawab lagi, "Ya, terus gimana? Aku mau bagi ke kamu, tapi aku cuma bawa sedikit." Nah, di sini Danu bertanya lagi kepada Leo, "Oh iya, Leo. Kamu lumayan bawa bekal banyak kan? Bolehlah bagi ke Sri enggak? Kasihan dia." Dan Leo pun menjawab, "Ih, apa-apaan? Aku nggak mau ya. Masa Sri nggak bawa uang jajan sih?" Nah, di sini Rahmat datang dan dia menasehatin Leo. "Loh Leo, kamu nggak boleh begitu." Terus Leo menjawab, "Kalian semua tahu kan kalau aku nggak suka kalau punya aku harus dibagi. Apapun itu aku nggak mau." Terus Risa menjawab, "Le, punyamu lumayan banyak loh. Lagian berbagi juga kamu dapat pahala." Terus Leo menjawab lagi, "Nggak mau. Pokoknya aku nggak mau. Apa sih kalian maksa banget?" Terus Sri dengan lesunya dia menjawab, "Teman-teman, ya udah nggak apa-apa. Aku makan nanti pas pulang aja." Nah, di sini Danu mengajak Sri, "Ya udah, kalau Leo nggak mau, Sri, bekalku kita bagi 2 aja ya." Sri pun menjawab, "Nggak perlu Dan, aku lihat bekal kamu juga sedikit." Terus di sini si Yeni ngasih solusi dan mengajak teman-temannya, "Atau gini aja, gimana kalau aku, Risa, Rahmat sama Danu patungan uang untuk beliin kamu nasi goreng dulu di kantin, Sri." Nah, si Rahmat menjawab, "Aku sama Danu setuju. Kalau Leo?" Terus Leo pun menjawab dengan sangat tidak bagus, "Enggak, aku nggak bawa uang jajan." Terus Risa jawab lagi, Iya, aku setuju. Kamu jangan nolak ya, Sri. Gimana teman-teman yang lain?" Nah, di sini mendengar nada bentakan dari Leo, Danu dan teman-teman lainnya hanya menggeleng pasrah. Karena pada dasarnya karakter Leo memang seperti itu. Leo terkenal dengan sifat pelitnya. Dia bahkan sangat pelit. Menurutnya, untuk apa berbagi lagian, segala sesuatu yang ada di diri Leo itu tidak boleh dipinjam atau diberi. Dan teman-teman lainnya sudah sangat hafal kalau Leo mengatakan seperti itu. Tidak ingin memperpanjang debat, Rahmat beserta teman-temannya lainnya bergegas untuk ke kantin. Mereka patungan uang untuk membelikan Sri nasi goreng, setidaknya Sri bisa makan. Nah, setelah membeli makanan di kantin, mereka akhirnya makan bareng di taman belakang sekolah mereka. Sri tidak lupa mengucap terima kasih kepada teman-temannya. Setelah acara makan itu, mereka bergegas kembali ke kelas karena jam pulang akan segera tiba. Tibanya mereka di kelas, mereka melihat Leo tertidur. Mungkin pikir mereka Leo terlalu kenyang sampai akhirnya tertidur. Tidak lama itu bel pulang kemudian berbunyi. Artinya mereka akan segera pulang. Leo akhirnya dibangunkan oleh Danu. Dan Leo tanpa tahu terima kasih langsung keluar di kelas. Danu melihatnya hanya tersenyum tipis. Dan tibanya Leo di rumah disambut oleh ibunya. Dan ibunya bertanya, apa bekalnya habis dan apa Leo berbagi makanannya kepada temannya? Dan Leo berbohong. Dia mengatakan bahwa dia membagi makanannya. Terus ibunya menjawab, "Bagus gitu dong, saling berbagi. Berarti lusa kamu bawa bekal lagi kan?
Dan Leo menjawab, "Iya ibu, nanti lauknya aku minta udang atau ayam ya." Nah, singkat hari lusa pun telah tiba. Di pagi hari, itu Leo terlambat bangun dan tanpa sepengetahuan ibunya, ia bermain game sampai larut malam. Dan itu yang menyebabkan dia terlambat bangun pagi. Leo dengan paniknya cepat berlari ke kamar mandi. Ditambah suara ibunya yang mengatakan jika busnya akan segera sampai dan sembari berkata kotak bekalnya sudah ibu siapkan di meja depan. Jadi pas Leo akan keluar dia bisa mengambil kotak bekalnya. Terus dan tanpa disadari Leo lupa memasukkan kotak bekalnya karena yang ia pikirkan ia tidak ingin dihukum karena terlambat. Dan tiba kelarnya pelajaran. Terus Danu menuju meja tempat Leo duduk. Ia pun menanyakan kenapa Leo tampak kelihatan murung. Terus mendengar Danu mengatakan hal tersebut, teman-teman yang lainnya pun akhirnya berbondong-bondong ikut menanyakan kenapa Leo tidak semangat hari ini. Dan Leo melihat itu langsung mengatakan bahwa ia lupa membawa bekal dan uang jajannya ketinggalan di meja belajar. Dia jadi sedih, ia tidak bisa ikut makan. Teman-teman yang lain melihat hal tersebut ikut merasa sedih dan Leo merasa malu, apalagi kemarin ia sudah berbuat tidak baik kepada Sri. Dan Sri pun hanya tersenyum sambil mengatakan, "Tidak apa-apa, ayo sini makan sama kami." Dan setelah itu Leo baru menyadari kalau ia lupa membawa bekal ketika dia mengambil penggaris di tasnya. Ia merasa kenapa tidak ada benda berbentuk kotak di tasnya ini. Leo akhirnya hanya bisa merenung sepanjang berjalannya kegiatan belajar. Leo tetap merenung dan ingin menangis. Terus Danu yang melihat itu merasa bingung. Kenapa Leo yang anaknya hiperaktif tiba-tiba diam seperti ini? Danu akan bertanya ketika pelajaran kelas telah selesai. Dan di sini pun Leo sangat bahagia dan sangat gembira. Terus dia berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, terima kasih. Aku minta maaf juga ya. Kemarin terkhususnya kamu, Sri." Sri pun menjawab, "Hehe, nggak apa-apa Leo. Lagian kamu teman kami juga. Iya kan teman-teman, lagian berbagi itu juga hal yang bagus." Dan Leo menjawab lagi, "Aku berjanji, aku akan lebih suka berbagi. Aku akan hilangin sifat pelitku ini. Terima kasih ya teman-teman." Terus teman-temannya semua itu menjawab, "Iya sama-sama." Nah teman-teman, sampai juga kita di akhir cerita. Nah dari kisah cerita tersebut ini ada pesan moralnya. Nah pesan moralnya itu teman-teman, kalian juga harus punya sifat peduli yang tinggi ya. Dan jangan pernah pelit kepada teman. Karena berbagi juga tidak membuat kalian makin jadi kekurangan kok. Nah, berarti jangan berhenti jadi orang baik ya. Nah, teman-teman, ini biodata kakak ya. Jika ada yang ingin tahu, ini biodata kakak. Nah, di sini kakak buat penulisan buku ini untuk memenuhi salah satu UAS dari mata kuliah apresiasi sastra SD. Dan kakak pribadi mohon maaf jika buku cerita ini masih kurang ekspektasi. Dan selebihnya untuk kedepannya akan kakak jadikan pelajaran. Baik, terima kasih. Dadah.